Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 7, kelompok 6 yang beranggotakan saya Sinda Oktaviani Putri absen 6. Dan saya Hanbialah absen 11. Saya Hindu Bimantara absen 13. Saya Ronald Kavadi nomor absen 28. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan pintu terbuka. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebijakan pintu terbuka? Apa sajakah isi dari kebijakan pintu terbuka itu? Apa yang melatar belakangi kebijakan pintu terbuka tersebut? Nah, penasaran kan? Yuk simak video berikutnya. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik yang dilakukan oleh golongan liberal Belanda di Indonesia. Golongan ini berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sedangkan pemerintah cukup menjadi pengawas saja. Hal ini dapat terjadi karena pada tahun 1860, politik batik slot atau pencari keuntungan besar memperoleh pertentangan dari golongan liberal Belanda, sehingga golongan liberal Belanda tersebut memperoleh dukungan dari Parlemen Indonesia. Jadi politik pintu terbuka ini didukung dan disetujui oleh pemerintah Indonesia. Latar belakang kebijakan pintu terbuka. Terbentuknya Traktat Sumatera pada tahun 1871 membebaskan Belanda meluaskan kekuasaannya ke Aceh. Sebagai bayarannya, Inggris meminta Belanda untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia, supaya Inggris bisa menanamkan modal di Indonesia. Ciri-ciri politik pintu terbuka. Yang pertama, pemerintah hanya sebagai pengawas saja. Yang kedua, membuat rakyat menderita. Yang ketiga, keuntungan melimpah hanya untuk pihak swasta. Dan yang terakhir, membuat industri-industri kerakyatan mati. Undang-undang dalam politik pintu terbuka yang pertama adalah Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang berisi bahwa masyarakat diberikan hak atas tanah dan harus menyewakan kepada pihak swasta. UU ini memiliki tujuan memberikan kesempatan pihak swasta membuka usaha perkebunan di Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Gula atau Suikewet yang berisi perusahaan gula milik pemerintah dihapus secara tahap dan diambil alih pihak swasta. Tujuannya memberikan kesempatan para pengusaha perkebunan untuk berkembang. Dampak politik pintu terbuka: 1. Membuat rakyat semakin menderita. 2. Membuat industri pribumi mati. 3. Rakyat mulai mengenal sistem upah dengan uang. Banyak video tentang pembahasan tentang politik terbuka tadi. Mudah dipahami kan? Semoga video tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.